Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Untuk tutorial pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kaitan dengan pivot tabel. Nah, pivot tabel ini digunakan biasanya untuk suatu analisis data ya, dengan mudah dari data yang sudah tersedia sebelumnya. Jadi, teman-teman tidak perlu lagi capek-capek bikin sheet baru atau bikin tabel baru untuk melakukan analysis. Oke, pada kesempatan kali ini nanti kita akan menggunakan data yang kemarin kita gunakan untuk latihan ya, data kesehatan ya. Di pivot kali ini akan menggunakan data kesehatan seperti itu. Langsung saja buka di Excel-nya teman-teman. Di Excel-nya yang kemarin sudah kita gunakan. Nah, di sini ada provinsi, kode penyakit, tahun ya 2018 sampai dengan tahun dengan totalnya juga. Ada jenis-jenis kode penyakitnya ya beda-beda ya. Ini provinsi saya analogikan hanya dua saja ya, dari Yogyakarta dan Jakarta. Oke, pivot tabel ini ada atau berada di menu insert ya, di paling pojok kiri. Nah, itu nanti akan ada pivot tabelnya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah memblok tabel yang kita miliki di sini ya. Kita blok semuanya. Jika kalian blok secara manual seperti ini, atau teman-teman aktifkan salah satu sel di tabel, lalu Ctrl plus A atau Ctrl Alt, nanti akan terblok semua secara otomatis. Itu. Perlu diingat juga teman-teman bahwa tabel ini harus sama ya, istilahnya satu tabel seperti ini. Kalau teman-teman uh, menggunakan penamaannya menggunakan March, mungkin dia di sini diberikan tahun, itu nanti dia tidak akan mau aktif untuk pivot tabelnya. Sehingga teman-teman harus formatnya seperti ini. Biasanya kan di sini diberikan tahun, terus ini di March, ini juga di March. Jadi nanti dia nggak bisa untuk pivotnya teman-teman. Nah, jadi harus dibuat format seperti ini. Oke, setelah kita blok, lalu kita klik pivot table-nya. Nah, di table of range, di sini sudah aktif ya untuk data yang kita miliki ya, sudah aktif. Nah, di sini tidak usah diedit apapun karena kita menggunakan data yang sudah ada. Kecuali teman-teman nggak atau belum melakukan blok ya. Kalau belum melakukan blok biasanya dia akan minta seperti ini. Ya minta untuk di mana file yang mau dianalisis menggunakan pivot table. Jadi teman-teman langsung dulu aja di blok lalu pivot tabelnya. Nah, di sini nanti teman-teman akan ada dua pilihan kembali. Ya, di sini teman-teman mau new worksheet atau exiting worksheet. Maksudnya apa, Pak? Untuk new worksheet sama exiting worksheet. Nah, di new worksheet itu teman-teman ketika mengklik ini, teman-teman akan membuka atau membuat pivot tabel itu di sheet yang baru. Nah, nanti akan muncul sheet baru. Coba kita praktekkan ya. Dia akan membuat sheet yang baru di sini. Padahal kita kalau mungkin menggunakan sheet yang baru oke lah, nggak apa-apa. Tapi untuk latihan ini kita tidak menggunakan sheet yang baru ya, teman. Jadi kita gunakan untuk exiting worksheet. Nah, exiting worksheet ini nanti akan mengaktifkan di location-nya. Jadi dia nanti akan ada di sheet yang sama dengan data yang kita miliki. Supaya teman-teman nggak bingung, jadi kita ada di sheet yang sama dengan data yang kita miliki. Nah, location-nya kita pilih di sini ya, sheet atau di sel I4 ya. Nanti akan ada pivotnya di sini. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah ada pivot tabelnya. Pivot tabelnya sudah ada variabel-variabel yang sudah kita miliki ya, dari provinsi, kode penyakit, tahun sampai dengan total. Itu. Lalu di bawah juga sudah ada kolom untuk pivot tabelnya. Yang pertama adalah filter, lalu kolom, row, dan value. Filter ini digunakan untuk memfilterasi data yang ingin kita miliki, data yang ingin kita tampilkan seperti itu.
Selanjutnya kolom nanti datanya berupa kolom, lalu row berupa baris ya, dan value adalah nilai yang ingin kita tampilkan seperti itu, ingin kita masukkan seperti itu. Kita coba saja ya, teman. Yang pertama kita ingin melihat di kolomnya mungkin uh, dengan cara uh, dengan cara contoh provinsi ya. Provinsi kita klik, kita drag ya, drag tarik ke kolom. Nanti akan muncul kolom tabelnya. Jadi ada dua provinsi, kan ada Jogja dan Jakarta. Lalu row-nya, contoh kita ingin memasukkan di kode penyakit. Ini akan ada row tabel penyakit A sampai dengan F. Oke, di value, teman-teman bisa contoh memasukkan tahun ya. Tahun 2018, 2019, ya kan. Kita masukkan di sini ya. Kita sambil ambil contoh satu dulu ya. Nah, di tabel pivot table di sini, teman-teman bisa melihat ya, ada jenis penyakitnya A sampai dengan F, sama ya. Lalu ada provinsinya ada dua, Jakarta dan Yogyakarta. Nah, ini karena kita tahunnya adalah tahun 2018, sehingga ini adalah menunjukkan bahwa penyakit atau jenis penyakit A di Jakarta dan di Yogyakarta di tahun 2018 totalnya ada, ya, kita tampilkan biar lebih mudah ya, ribuannya. Nah, ada 50.597 datanya. Lalu di B itu ada 225.732. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman bisa juga melakukan, mungkin kita ingin melihat penyakitnya yang dia aja Pak, atau dia aja. Ya sudah, ini akan muncul green totalnya yang dia saja. Itu. Jadi ini akan mempermudah teman-teman dalam melakukan analisis suatu data. Oke, ini ya. Lalu teman-teman bisa contoh kita memasukkan tahun juga, tahun 2019, 2020, lalu 2022, 2021. Nah, contoh kita ingin melihat di filternya. Ini di sini ya. Ini rubah seperti ini. Nah, filter ada di kode penyakit, sedangkan kolom ini di value ya. Value, row-nya ada provinsi, value-nya ini ada 2018 sampai 2021. Bedanya ada filter sama tidak, apa bedanya? Nah, di sini sudah ada ya, di atas di sini sudah ada semacam filternya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik select multi item ya. Nah, ini teman-teman contoh mau menampilkan yang A saja. Di A secara otomatis dia akan menampilkan untuk penyakit A saja di Provinsi Jakarta tahun 2018 sampai dengan 2020. Nah, ini tidak ada totalnya secara baris, itu tidak ada totalnya. Adanya hanya secara ini kolom ya, secara kolom saja. Mau menampilkan secara baris maupun kolom bagaimana, nanti filternya tinggal kita rubah. Itu filternya kita hapus supaya dia dapat muncul kedua totalnya seperti itu. Nah, di sini sudah ada ya untuk filternya seperti ini. Ini untuk total tahun 2018, 19, 2021. Nah, ini kan nggak urut ya. Dirapikan saja, teman-teman tinggal diposisikan di dragnya nah, supaya lebih urut dan rapi. 18, 19, 20, 2021. Nah, penyakit yang lain mungkin ada multi ya. Ini double karena kita menggunakan dua. Contoh kita ingin melihat dua jenis penyakit. Nah, kita bisa menampilkan keduanya. Jadi totalnya untuk penyakit A dan C atau pada tahun 2018 itu ada 120.000 sekian ya. Ini adalah untuk menggunakan filter seperti itu. Kalau kita tidak ingin menggunakan filter ya, tidak ingin menggunakan filter, ya sudah, nanti akan muncul model seperti ini. Value-nya seperti ini. Kita value-nya masukin saja di sini.
Ini adalah untuk value, ini sudah, kolom dan row-nya juga sudah ya. Ini adalah row penyakitnya, jadi kita tampilkan semuanya. Jika kita baru menampilkan 2 ya. Penyakit A di tahun 2018 sampai dengan 2021 ya, Jakarta maupun di ini untuk totalnya ya, ini untuk membedakan dari dua jenis kotanya teman-teman. Jadi kalaupun kita masih kebingungan, contoh melihat seperti ini ya, kebingungan, ini kan hanya berdasarkan total ya. Contoh di Jakarta saja, kita tampilkan Jakarta aja ya, biar nggak bingung. Jakarta tahun 2018, 19, 20. Totalnya di 2018 ini kan cuma 17.000 sekian karena satu aja ya tampilkannya. Tapi kalau kita menampilkan dua ya di sini ya, di sini akan muncul juga total sumnya di tahun 2018 untuk provinsi Jogja dan provinsi Jakarta ada 50.000 sekian. Itu. Atau kita ingin modifikasi ya di sini penyakitnya di sini, penyakitnya di sini ya Jakarta sama ini kita ingin melihat penyakitnya saja. Ini sudah muncul ya teman-teman. Jadi totalnya nggak harus dimasukin Pak, nggak perlu biasanya. Yang total ini karena sudah ada total sum, jadi sudah muncul sendiri. Ini sudah penyakit ya. Ini tahun 2018 ya. Kalau mau kita modifikasi ulang, filternya di sini. Oh, itu. Oke ya. Ini untuk teman-teman untuk latihan, jadi supaya bisa melihat pivot tabelnya. Kita ingin kode penyakitnya di sini, tampilannya lebih sederhana ya. Nah ini lebih advance ya teman-teman untuk melihat bagaimana kita ingin melihat persebaran penyakit. Ini kan hampir mirip ya, penyakit A, provinsi Jogja dan Jakarta ya. A, B, C, D, E, F ya. Nah ini sudah dikategorikan. Teman-teman biasanya kan butuh seperti ini kan. Totalnya berapa? Nah, untuk menampilkan suatu tampilan data ya. Contoh kalian diminta untuk melakukan analisis data. Contoh datanya ini ya, di Yogyakarta. Jadi berapa sih total yang A, berapa sih total yang B sampai dengan F ya. Nah, itu kan teman-teman kalau mau menghitung secara manual itu lama banget. Sudah gunakan pivot tabel seperti ini. Di kolom atau di menu row-nya teman-teman masukkan dua, kata dan kode penyakitnya. Ini akan mempermudah teman-teman dalam melakukan analisis. Contohnya ini kan sangat mudah ya untuk tampilannya. Nah, kalau teman-teman mau menampilkan tahun 2018 saja, 2020 saja Pak, sudah tinggal teman-teman ini dikeluarkan saja. Wah ini ya, ini ya sudah ini keluarkan saja. Tinggal klik saja di sini. Kita akan keluar, akan hilang ya. Jadi mau total seperti ini. Langsung total kan kedua seluruhnya ya, untuk seluruh total seluruhnya. Jadi ini kalau mau dimasukkan totalnya juga bisa sebenarnya. Ini totalnya. Nah, itu adalah untuk menampilkan data-data untuk dianalisis seperti itu. Dan nanti akan ada tutorial selanjutnya untuk lebih dalam kembali.